Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Madani Cendekia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fisika kelas 11 SMA terkait materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi kita, mari sama-sama kita simak Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Oke, nah sebelum kita masuk lebih jauh terkait materi kita ini, kita harus bisa memahami arti demi arti dari judul bab kita sekarang. Mari kita lihat, ada di sini dinamika rotasi, ada juga di sini keseimbangan benda tegar. Oke, nah kalau kita lihat, dinamika rotasi ini mempelajari apa sebenarnya? Nah, materi ini erat kaitannya dengan materi gerak melingkar di kelas 10. Wah, masih ingat nggak nih kira-kira materi gerak melingkar kelas 10? Dan apa kira-kira beda dari materi sekarang dengan materi sebelumnya? Nah, perbedaannya ada terletak pada dinamikanya. Oke, nah dinamika ini adalah kita sedang mempelajari tentang adanya pengaruh gaya. Oke ya, adanya pengaruh gaya yang menyebabkan benda tersebut berotasi. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, kalau di kelas 10 dulu kita tidak mempelajari adanya gaya yang mempengaruhi gerak melingkar, tapi kita hanya mempelajari apa besaran-besaran pada gerak melingkar tersebut. Oke, so far so good ya. Nah, oke, lanjut kita ke keseimbangan benda tegar. Nah, kalau kita lihat kata seimbang, balance, oke, tidak ada masalah ya. Semua tahu yang mana seimbang, mana yang tidak. Nah, yang agak berbeda yang mana? Yaitu tentang benda tegar ini. Oke ya, ada benda tegar. Oke. Nah, sebenarnya benda tegar ini apa? Nah, benda tegar itu adalah benda yang stabil. Benda yang apa lagi kira-kira? Benda yang kedudukannya tetap. Oke. Kedudukannya tetap. Stabil dan kedudukannya tetap saat seperti apa? Nah, saat diberi gaya. Oke, jadi walau ada badai yang menerpa, dia tetap stabil. Kedudukannya tetap. Oke, bisa dipahami sampai sini? So far so good? Oke. Oke, kita lihat selanjutnya. Sebenarnya materi kita sekarang apa aja sih yang mau dibahas? Nah, ayo kita lihat. Nah, kita lihat pertama dinamika rotasi. Oke, dinamika rotasi. Wah, kita kasihlah bagus-bagus dulu ya. Hmm, hmm, dinamika rotasi. Nah, mempelajari apa kira-kira? Yuk. Nah, oke, kita lihat yang pertama, yaitu kita mempelajari momen gaya. Yang kedua, mempelajari momen inersia. Oke. Nah, yang ketiga mempelajari apa? Nah, ternyata momen gaya dan momen inersia ini punya hubungan. Oke. Jadi kita mempelajari hubungan momen gaya. Oke, dinamakan dengan tau. Dan momen inersia. Oke, jadi momen gaya itu besarannya dinamakan dengan tau. Momen inersia I besar. Nah, selanjutnya yang keempat apa lagi kita pelajari? Yaitu terkait momen inersia pada benda yang berputar pada porosnya. Pada porosnya. Oke. Nah, yang kelima apa yang kita pelajari? Nah, yang kelima adalah teorema sumbu paralel.
Teorema sumbu paralel. Ayo coba bilang paralel. Ayo, ada yang bisa, ada yang enggak ya. Coba ulang paralel. Oke. Nah, selanjutnya apa yang kita pelajari? Yaitu terkait energi dan usaha pada gerak translasi dan gerak rotasi. Oke, benar banget. Nah, kira-kira masih ada tidak yang kita bahas di sini? Nah, tahunya masih ada ya. Nah, yang ketujuh kita lihat apa lagi yang kita pelajari, yaitu terkait dengan momentum sudut, dan hukum kekalan momentum sudut. Oke. Nah, sudah selesai atau belum nih dinamika rotasi? Oh, ternyata masih ada juga lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedelapan, apa yang kita akan bahas di sini? Yaitu terkait aplikasi hukum kedua Newton pada apa? Yuk. Yang pertama, ini ya, kita lihat pembagiannya pada bidang miring. Dan selanjutnya apa lagi? Yaitu pada katrol. Oke, coba kita lihat ya. Oh, ada 8 ya. Keren banget nih, banyak ya. Oke, insya Allah kita akan pelajari satu persatu. Nah, selanjutnya yaitu keseimbangan benda tegar. Nah, di materi keseimbangan benda tegar. Wah, ini nggak terlalu banyak hitungannya ya. Oke, keseimbangan benda tegar. Oke, apa saja yang kita pelajari? Nah, yang pertama yaitu syarat. Oke, syarat-syarat seimbang. Oke, yang kedua apa kita pelajari? Yaitu jenis keseimbangan. Nah, itu nggak ada yang hitung ya. Nah, yang hitungan di sini tentang titik berat. Oke, nah di sini ada hitungannya ya. Oke, nah selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, tadi kita sudah kasih tahu materi kita yang pertama yaitu momen gaya. Nah, momen gaya ini ternyata memiliki bahasa lain loh. Nah, apa? Nah, yaitu torsi. Atau apalagi bahasa lainnya? Torka. Nah, dilambangkan dengan apa? Tadi sudah kita bahas dan singgung sedikit. Dilambangkan dengan tau. Oke ya, tau. Tau ini bahasa Yunani. Nah, sebenarnya momen gaya ini mempelajari tentang apa kira-kira ya? Ya, tentunya ada gaya. Nah, gaya yang seperti apa? Nah, yaitu coba kita lihat kasusnya adalah pernah melihat ayah daripada kamu membuka ban mobil ya. Nah, tentunya untuk membuka ban mobil perlu juga dibuka bautnya. Nah, pakai alat apa untuk membuka bautnya? Nah, dibutuhkan sebuah tang. Oke, coba kita lihat gambar bautnya. Oke, anggap bautnya itu ya. Nah, dan ada tang. Oke, ada tang. Oke, untuk membukanya. Oke, ada tang. Nah, kira-kira untuk membuka bautnya gimana? Tentunya harus diputar tangnya ya. Oke, diputar. Oke, bisa ya. Nah, contoh lainnya gimana? Nah, contoh lainnya bisa kita lihat pada gagang pintu. Nah, bisa lihat gagang pintu ya. Nah, itu gimana cara membuka pintu? Nah, dipegang gagangnya dan diputarkan sedikit. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa dari momen gaya nih? Nah, jadi kesimpulannya terkait momen gaya yaitu adalah
yaitu adalah gaya yang diberikan kepada benda. Nah, ini ya kuncinya. Gaya yang diberikan kepada benda agar dapat berotasi atau berputar. Oke, pada apa? Pada porosnya. Oke, 3 aja kata kuncinya ya. Pertama yaitu gaya, kedua benda, ketiga berotasi atau berputar pada porosnya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa banget ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih, kira-kira apa ya persamaan umumnya? Persamaan umum dari momen gaya. Oke. Nah, rumusnya itu yang pertama adalah tau sama dengan F cross R. Oke, F di sini adalah gaya dan R di sini adalah lengan gaya. Nah, dalam bentuk vektor ya, F-nya dan R-nya ya. Nah, rumus kayak gini berlakunya untuk yang kayak seperti apa? Nah, untuk saat F dan R itu tegak lurus ya. Oke, atau pada sudutnya saat 90 derajat. Oke ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tau sama dengan F kali R sin theta. Nah, ini untuk yang seperti apa kasusnya? Yaitu kasusnya untuk saat sudutnya tidak sama 90 derajat. Bisa jadi 37 dan seterusnya. Nah, yang ketiga seperti apa? Nah, yang ketiga adalah tau total. Oke, tau total ya. Nah, tau totalnya gimana? Tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 dan seterusnya. Nah, ini berlakunya gimana? Saat ada beberapa gaya yang bekerja ya. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, untuk bahas momen gaya nih, ada perjanjian. Oke, wah ada perjanjian juga ya. Oh iya dong, ada ya. Ada perjanjian. Oke, perjanjian arah. Perjanjian arah, ternyata tahu ini bisa bernilai positif, bisa negatif. Nah, kapan saat dia bernilai positif? Nah, kita sepakati saja ya. Tahu bernilai positif jika searah dengan arah jarum jam. Oke, nah, dan negatif jika berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, yang searah dan berlawanan jarum jam paham ya? Oke, coba aja dilihat jam dindingnya ya. Kalau dia searah jarum jam berarti nilai positif. Kalau berlawanan bernilai negatif. Oke, sampai sini paham? Nah, ya perlu juga kita lihat ya. Wah, satuan dari momen gaya ini apa? Oke deh, kita buat keterangannya ya. Oke, kita buat keterangannya. Nah, kita buat keterangannya agar kita lebih paham ya. Satuannya sebenarnya apa dari momen gaya nih? Kita lihat ya, momen gaya. Oke. Satuannya apa? Bisa kita lihat dari rumusnya. Yaitu F sama dengan gaya ya. Oke, satuannya apa? Newton. Oke, dan R adalah R itu apa? Lengan gaya. Satuannya adalah meter. Nah, jadi Newton kali meter berarti adalah Newton meter. Nah, itu satuannya ya. Nah, perhatikan juga ya. Nah, untuk lengan gaya, nah, panjangnya ini mulai dari mana? Nah, yaitu mulai dari poros ke titik gayanya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat contoh soal.